Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Sudahkah saudara memulai untuk hidup di dalam doa? Hari ini tepat 7 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya 3 hari lagi kita akan menghayati Minggu Pentakosta. Sudahkah kita benar-benar hidup di dalam doa? Mari bersama-sama untuk mengawali perenungan kita di hari ini. Kita mau bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh terus menyatakan kasih pada setiap kami. Ketika kami diizinkan untuk bangun dari tidur kami tahu bahwa pada kesempatan itu Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk terus merayakan cinta kasih di dunia. Maka ajarlah kami untuk kami senantiasa taat kepada firman-Mu, supaya kami benar-benar menghadirkan cinta kasih Allah bagi dunia ini. Mampukan kami dalam memahami kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang berkehendak atas kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang kita baca ini menjadi satu bagian yang mengisahkan para murid pada peristiwa tercurahnya Roh Kudus atas setiap mereka. Para murid di dalam bagian yang kita baca mendapatkan kekuatan yang memampukan untuk mereka berkarya. Ini menjadi suatu bukti bahwa apa yang dikatakan Yesus itu bukan hanya sekedar ungkapan yang menenangkan, ungkapan yang meneduhkan. Kalau dalam bahasa Jawa itu hanya sekedar ngayem-ngayem ke hati gitu ya, menenangkan hati. Tetapi pencurahan Roh Kudus ini justru menjadi sebuah bukti yang jelas bahwa Allah sungguh hadir di dalam kehidupan manusia. Itulah mengapa Allah berkata, "Tunggulah hingga tiba saatnya Roh Kudus itu akan turun untuk melingkupi kamu semua." Maka Tuhan berbicara kepada para murid untuk senantiasa menunggu. Maka kita juga diingatkan pada tema minggu lalu yang berbicara hidup dalam doa, di mana para murid diminta untuk bersatu di dalam doa. Dan di dalam doa itulah mereka belajar untuk bertekun, menyelaraskan dengan Tuhan. Perbedaan kehidupan dari para murid sebelum Pentakosta dengan kehidupan mereka setelah tercurahnya Roh Kudus memperlihatkan sebuah perubahan yang amat dahsyat. Perubahan kehidupan itu sungguh nampak terlihat. Bagaimana kalau kita melihat para murid sebelum Pentakosta? Mereka sangat ketakutan, mereka bingung, mereka gelisah, mereka bersembunyi. Tetapi ketika hari Pentakosta itu datang, ketika Roh Kudus itu tercurah, lihat apa yang dilakukan oleh para murid. Dikatakan di dalam bagian ayat kita yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka mengkabarkan berita tentang keselamatan itu kepada orang-orang yang bukan hanya sesuku, sebangsa, tetapi kepada banyak orang. Sehingga mereka yang tadinya tidak mengerti tentang bahasa-bahasa orang lain, akhirnya mereka dimampukan untuk berkarya dalam bahasa-bahasa lain. Roh Kudus itu kemudian membuat mereka bisa berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Roh Kuduslah yang memampukan mereka untuk berkarya. Sehingga mereka berani, mereka terdorong untuk terus menyatakan karya Tuhan. Sikap hidup yang berbeda itulah yang nampak jelas ketika mereka dicurahi oleh Roh Kudus. Maka bagian ini ingin berbicara pada kita. Bagaimana kita saat ini juga turut diundang oleh Allah untuk memiliki cara hidup yang sama seperti para murid.
Kita diajak untuk percaya kepada Allah dengan kita memasrahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan yang menjadi catatan adalah kita diminta untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seperti para murid ketika mereka telah tercurah oleh Roh Kudus, maka ada terjadi sebuah perubahan hidup. Maka kita diajak untuk menunjukkan diri kita bahwa kalau memang benar ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka di dalam kehidupan kita harus senantiasa melakukan perubahan-perubahan hidup, mengarahkan hidup pada kebenaran, kita hidup di dalam cinta kasih Allah gitu ya. Itulah yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu benar-benar ada di dalam hati kita. Hari ini bersama-sama kita diundang oleh Allah untuk berkarya bagi dunia. Kita diundang untuk melakukan karya, mengabarkan berita sukacita kepada siapapun. Maka di tengah segala pergumulan kita, di tengah segala kehidupan kita, pakailah setiap kesempatan itu untuk mewartakan. Dan jangan takut bahwa kita tidak mampu gitu ya, atau jangan-jangan kita justru membatasi diri kita. Tetapi percayalah bahwa Roh Kudus itu yang akan memperlengkapi kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berkarya. Yang penting adalah kita yang bersedia memberikan diri untuk dipakai Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan biarlah firman hari ini sekaligus menguatkan dan mendorong kita untuk menjadi pelaku firman itu. Mari bersama-sama kita akan menutup perenungan ini di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan boleh menyatakan karya Roh Kudus itu di dalam setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam kami memampukan kami untuk berkarya, untuk menjaga iman kami, untuk terus mengembangkan iman kami, supaya kami dimampukan untuk melakukan karya yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati yang penuh dengan sukacita dalam menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita hari ini. Hari ini sekaligus kita diingatkan untuk terus hidup di dalam doa. Di memasuki hari yang ke-7 Prapentakosta, kita diajak untuk hidup di dalam doa. Maka jangan lupa untuk memberikan waktu pada Tuhan untuk berdoa secara khusus. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.